Mantan Menteri Perhubungan Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024, Budi Karya Sumadi, kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 2 Maret 2026. Ini merupakan ketiga kalinya Budi Karya absen dari agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jika sebelumnya ia berhalangan hadir dengan alasan agenda lain serta permintaan penundaan, kali ini alasan yang disampaikan adalah kondisi kesehatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi ketidakhadiran tersebut. Meski demikian, absennya Budi Karya untuk ketiga kalinya memunculkan pertanyaan terkait langkah lanjutan penyidik, termasuk kemungkinan penjemputan paksa. Menanggapi hal tersebut, KPK menyatakan keputusan sepenuhnya berada di tangan penyidik. KPK juga akan memverifikasi keabsahan alasan sakit tersebut, termasuk memastikan adanya surat keterangan medis yang dilampirkan oleh pihak Budi Karya. Tak hanya itu, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restiawan, juga memberikan kesaksian terkait arahan pengumpulan dana sekitar 5,5 miliar pada tahun 2019. Selain itu, intervensi proyek dan pengumpulan dana, muncul pula dugaan penerimaan fasilitas berupa penyewaan helikopter saat kunjungan kerja ke daerah yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut. KPK sendiri menegaskan akan mendalami setiap alat bukti dan fakta persidangan. Publik kini menanti apakah pemanggilan berikutnya akan dihadiri Budi Karya atau justru memicu langkah hukum lanjutan dari KPK. Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit. Penyidik juga masih intens melakukan penjadwalan ulang sehingga nanti bisa dipastikan Pak BKS ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik, karena memang setiap saksi tentu keterangannya sangat dibutuhkan oleh penyidik, termasuk Pak BKS dalam konteks sebagai Menteri Perhubungan dalam tempus perkara ini. Terlebih perkara ini kan titiknya banyak ya, di DJKA ini, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, di mana ada pembangunan jalur kereta, ya, termasuk juga pembangunan konstruksi pendukung ya dari jalur kereta itu juga ada dugaan tindak pidana korupsi. Ya. Artinya ini kan dari beberapa titik ini mengerucut ya, artinya di DJKA, kemudian nanti bagaimana di Kementerian Perhubungannya, termasuk juga bagaimana juga ketika cross ke mitra Kementerian Perhubungan, yaitu DPR RI Komisi 5 ya, sehingga dalam perkara ini KPK juga sudah menetapkan Pak SBY sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Artinya di yang hari ini nggak datang itu kan dia sudah 3 kali nggak datang untuk panggilan pertama, nanti akan masuk ke panggilan kedua dan bisa dijemput paksa gitu mas kalau nggak datang? Nanti kita lihat kebutuhan dari penyidik ya, apakah kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang ataukah nanti ada langkah pemanggilan berikutnya atau seperti apa, itu nanti kewenangannya di penyidik. Mas, sakitnya itu berdasarkan surat lampiran sakit atau hanya lewat chat aja mas? Ya tentunya ada konfirmasi dari saksi ya, konfirmasi resmi ya tentunya. Jadi ada surat sakitnya ya mas? Dari saksi ya untuk menjawab atas panggilan ya ataupun penjadwalan dari penyidik. Jadi ada surat sakit yang diterima ke KPK mas? Nah, nanti saya cek ada surat sakitnya atau tidak gitu ya. Ya konfirmasi dari saksi gitu ya, bahwa yang bersangkutan sakit ya, tentu nanti penyidik akan siapkan lagi jadwal ulang gitu ya. Mas, artinya selain terkait titik mana aja yang terjadi korupsi di DJKA itu, si BKS ini juga sebenarnya keterangannya dibutuhkan untuk terkait komisi di legislator itu ya Mas? Ya tentunya keduanya nih untuk memberikan penjelasan bagaimana praktik ataupun proyek-proyek pengadaan di DJKA secara keseluruhan maupun nanti crossnya dengan di DPR RI itu seperti apa, karena DJKA ini kan di bawahnya Kemenhub gitu ya, ini kan di ujung piramidnya gitu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.